warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarna bihifdzil lisan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qati'ut tibyan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya serta memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita sekalian umatnya yang taat kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini perlu kiranya untuk saya sampaikan agar kita selalu ingat dan tetap mematuhi aturan-aturan dari Allah, serta mengajak hadirin sekalian agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan selalu menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan selalu giat beribadah serta mengamalkan semua yang diperintahkannya. Karena kita sebagai umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah seharusnya memberi contoh teladan yang baik kepada umat yang lain dengan budi pekerti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya dengan akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meraih kesuksesan yang sangat besar yang bermanfaat banyak untuk kita semua. Semoga kita tetap mendapatkan syafaat beliau serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang mulia, salah satu kenikmatan besar yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia adalah kemampuan untuk berbicara. Dari kemampuan ini lahir komunikasi yang baik, dan dari komunikasi itulah lahir pula interaksi dan hubungan antara manusia dan seterusnya. Seiring dengan perkembangan zaman, globalisasi, kemampuan berbicara ini pun berkembang menjadi berbagai macam fungsi, baik itu melalui bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Bahkan melalui kemampuan ini, umat manusia bisa digiring kepada kondisi tertentu yang diinginkan. Melihat begitu vitalnya fungsi alat komunikasi ini, maka Islam memberikan perhatian khusus dan serius dalam kaitannya dengan kemaslahatan umat.
agar kondisi masyarakat dapat tetap terpelihara dengan baik. Terlebih lagi pada akhir-akhir ini, di mana umat manusia sedang dalam kondisi rawan karena tertimpa berbagai masalah. Sedikit saja seorang salah berbicara dapat berdampak luas, maka tepatlah pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz pada suatu ketika, di mana pesan ini sangat relevan untuk kita perhatikan dan kita terapkan dalam kondisi sekarang. Pesan beliau adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mu'adz anta salimu ma sakata wa idza atakalam fa'allaka aulaka. Hai Mu'adz, engkau adalah orang yang selamat bila mana diam. Ketika engkau berbicara, maka bisa berakibat buruk atasmu atau menjadi baik bagimu. Untuk itu, pada kesempatan khutbah kali ini, sengaja saya angkat sebuah tema tentang konsep Islam dalam kaitannya dengan penggunaan alat komunikasi mulut ini, yaitu ada beberapa petunjuk dalam Islam mengenai pemanfaatan alat komunikasi. Di antaranya, pertama, hendaknya orang muslim menggunakan alat komunikasi mulut ini karena adanya maksud yang benar. Dengan kata lain, pembicaraan yang dilakukan itu atas dasar kebenaran. Sedangkan pembicaraan yang tanpa dasar berarti menggunakan kenikmatan Allah yang berupa lisan dengan sia-sia. Maka seorang muslim dibenarkan dan diperbolehkan berbicara bila dari pembicaraannya itu dapat menarik kemaslahatan dan kemanfaatan atau menghindarkan madarat. Hal ini pernah Rasulullah SAW bersabda, lisanul akili min wara'i qalbi, fa idza arada kalama raja'a ila qalbi, fa in kana lahu takallama wa in kana alaihi amsa, wa qalbul jahili min wara'i lisanihi yatakallamu bi kulli ma aradalah. Lisan orang yang berakal itu muncul dari balik nuraninya, maka ketika ia hendak berbicara, ia terlebih dahulu kembali kepada nuraninya. Apabila ada manfaatnya baginya, ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh berada di mulutnya, ia berbicara apa saja yang ia kehendaki. Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa alat komunikasi lisan merupakan simbol dari kualitas seseorang. Semakin banyak orang menggunakan, semakin banyak melihat kualitasnya. Petunjuk kedua adalah seorang muslim dalam menggunakan mulutnya hendaknya yang dapat sasaran di samping tepat waktu. Artinya dalam berbicara harus terlebih dahulu memperhatikan sarana pembicaraannya serta memilih saat waktu yang tepat. Tanpa memperhatikan dua hal ini, maka pembicaraan itu tidak akan berguna. Adapun petunjuk ketiga adalah membatasi pembicaraan menurut kebutuhannya. Tidak kurang dan tidak lebih. Apabila kurang dan kebutuhannya, maka tidak akan mengenai sasaran. Sebaliknya, bila lebih-lebihan, menjadi sia-sia bahkan dapat berbahaya. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seorang badui yang berbicara panjang lebar tanpa ujung pangkalnya, seperti sabdanya sebagai berikut: fa inna Allaha azza wa jalla yakrahul inbi'a qaibal kalami fa nadarallahu wajha milhi wa ajr au jaza fi kalamihi fa aqtasara ala hajati. Sesungguhnya Allah tidak menyukai pembicaraan yang panjang lebar atau berlebihan, maka Allah mencerahkan wajahnya seseorang yang berbicara singkat, berbicara menurut kebutuhannya saja. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW berpesan juga kepada sahabat Mu'adz bin Jabal bagaimana berikut ini: Ya bani Jabalin, wa hal yusibun nasa bin nari ala manajihim ila hasaihu alsinatihim. Hei Ibnu Jabal,
tidakkah menjerumuskan manusia ke dalam api neraka kecuali buah dari mulutnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, petunjuk yang keempat adalah memilih kata-kata yang sesuai dengan yang tepat, sebab mulut merupakan simbol dari pribadi yang bersangkutan. Maka dalam bertutur kata hendaknya dapat benar-benar menyesuaikan dengan kondisi dan situasinya, serta menghindari kata-kata yang tidak baik, apalagi omongan yang tercela. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada paman beliau, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, aku kagum padamu, pada kebaikanmu. Sayyidina Abbas lantas bertanya kepada beliau, di mana letak kebaikan seseorang itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, di mulutnya. Begitu pula Khalid bin Sofwan pernah pula menyatakan, apakah artinya manusia bila tidak bisa menjaga mulutnya, maka ia tidak akan ada bedanya dengan binatang. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan oleh singkat khutbah ini, mudah-mudahan kita tergugah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan mulut. Jangan sampai mulut atau lisan kita digunakan untuk berbicara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hendaklah kita dapat menggunakan kenikmatan Allah ini secara benar dengan tetap berpijak kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Senantiasa menjaga mulut kita dan dari omongan yang tercela, sehingga kita menjadi ibadillahi shalihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qala ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah.